Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan cincin ledakan, cahaya dari 3 dewa bulan menghilang dan mereka terbang menjauh, darah menyembur ke udara. Pada saat itulah 10 penjaga membelah udara saat mereka terbang untuk bergabung dalam pertarungan, meninggalkan 1 penjaga untuk melindungi Kaisar Langit Surga Abadi. Langit yang telah dipenuhi oleh air mata yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi terbelah. Semua orang sudah lupa bahwa ini adalah alam Dewa Bintang, atau mungkin lebih baik dikatakan bahwa tidak ada yang akan percaya bahwa tempat ini sebenarnya adalah alam Dewa Bintang. 1 Kaisar Dewa, 8 Dewa Bulan, dan 10 penjaga, ini adalah barisan yang mengerikan tetapi setiap orang dari orang-orang ini memasang ekspresi gelap dan berat di wajah mereka. Desisan liar keluar dari mulut mereka saat mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menekan, menyegel, dan menyerang bayi jahat dengan gila-gilaan. Tidak satu pun dari mereka yang berani menahan diri sedikit pun. Namun perjuangan yang pahit dan putus asa ini tidak berlangsung lama. Saat separuh langit mulai tenggelam, kekuatan lain yang mengejutkan dunia melonjak dan langsung menutupi bayi jahat. 7 Raja Brahma telah tiba dari alam kerajaan Brahma, meskipun hanya setengah dari 15 Raja Brahma yang telah tiba, yang menyebabkan semua orang sangat terkejut adalah aura 3 Dewa Brahma Raja Brahma, yang cukup mengejutkan, muncul tepat setelahnya, 7 Raja Brahma. Meskipun belum ada yang mengumumkannya secara terbuka sebelumnya, setiap praktisi mendalam di wilayah ilahi timur mengetahui hal ini di dalam hati mereka. Raja Brahma 3 Dewa Brahma berada tepat di atas Raja Brahma, Dewa Bintang, dan Dewa Bulan dalam hal status di wilayah ilahi timur. Gelar Kaisar Dewa tidak hanya melambangkan bahwa seseorang adalah raja kerajaan dari salah satu kerajaan, itu juga merupakan simbol dari tingkat kekuatan lain, kekuatan dari guru ilahi tingkat 10. Itu juga merupakan puncak yang bisa dicapai oleh seorang guru ilahi. Penguasa tertinggi di antara para penguasa. Di antara 4 kerajaan di wilayah ilahi timur, baik alam Dewa Bintang maupun alam Dewa Bulan masing-masing hanya memiliki 1 guru ilahi tingkat 10, dan itu masing-masing adalah Kaisar Dewa Bintang Sing Juekong dan Kaisar Dewa Bulan Yue Wuya. Alam Dewa Surga Abadi memiliki 2 orang seperti itu, Kaisar Dewa Surga Abadi Zhou Suzi dan Kepala Penjaga, yang terhormat Taiyu. Namun alam Dewa Kerajaan Brahma memiliki 5 orang, Kaisar Dewa Langit Brahma Kianye Fantian, Dewi Raja Brahma Kianye Yinger dan 3 Dewa Brahma Raja Brahma. Ketika berbicara tentang Master Ilahi tingkat 10, kekuatan setingkat Kaisar Dewa, hanya 1 alam Dewa Kerajaan Brahma yang memiliki lebih banyak orang-orang ini daripada gabungan 3 kerajaan lainnya di wilayah ilahi timur. Hanya berdasarkan poin ini saja, ia sudah tidak diragukan lagi dan pantas menjadi kepala dari 4 kerajaan di wilayah ilahi timur. Cahaya hitam terpancar dari setiap bagian tubuh Jasmine. Wajahnya dingin, acuh tak acuh, dan tanpa ekspresi. Seseorang tidak dapat menemukan emosi atau perasaan apapun di dalamnya, seolah-olah dia adalah boneka yang jiwanya telah diculik. Namun kenyataannya, dia sangat sadar dan sadar akan apa yang dia lakukan. Faktanya, dia sekarang lebih berpikiran jernih dibandingkan saat-saat lain dalam hidupnya. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu di mana dia berada, dia tahu kekuatan macam apa yang mengalir di sekujur tubuhnya. Selain itu, dia bahkan lebih sadar akan apa yang dia lakukan, orang-orang yang dia hadapi, orang-orang yang dia bunuh, dan dia dapat dengan jelas melihat neraka seperti apa yang telah diubah oleh alam Dewa Bintang karena roda iblisnya. Dia tidak berhenti, tidak ragu-ragu, dan terlebih lagi, dia tidak menyesal. Karena dunianya telah benar-benar runtuh, dan tidak ada lagi warna apapun di dalamnya mulai sekarang dan seterusnya. 4 Kaisar Dewa, Dewa Bintang, Dewa Bulan, Penjaga, Dewa Brahma, dan Raja Brahma, sekarang semua pembangkit tenaga listrik ini,
yang seperti dewa masa kini, semuanya berkumpul di sini. Dia tahu bahwa dia pasti akan melakukannya, dimakamkan di tempat ini hari ini. Bahkan jika dia tidak dibunuh oleh mereka, dia juga akan menghabisi dirinya sendiri. Dia pasti tidak akan membiarkan Yun Ce berjalan sendirian di jalan menuju mata air kuning. Mereka akan pergi ke surga bersama, turun ke neraka bersama, dan melakukan perjalanan menuju reinkarnasi bersama. Hanya saja, sebelum semua ini terjadi, dia ingin mengambil tanah Dewa Bintang yang telah menguburkannya dan mengambil nyawa dan darah segar yang paling berharga di wilayah ilahi timur, dan menguburkan mereka bersama-sama, dengan dia. Cahaya iblis, air mata spasial hitam, kabut iblis, dunia runtuh dan terkoyak lagi dan lagi. Lebih jauh lagi, tubuh dari pembangkit tenaga listrik tertinggi ini, tubuh yang seharusnya merupakan makhluk yang paling sulit untuk dirusak di alam semesta ini, pasti akan terluka oleh roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan setiap kali mereka bersentuhan satu sama lain. Setiap kali roda iblis itu menari, pasti akan mewarnai langit dengan hujan darah hitam. Tubuh Dewa Bulan langsung terpotong menjadi dua oleh robekan hitam di angkasa. Sinar cahaya hitam menembus tubuh dua penjaga pada saat yang sama, energi iblis yang menyerang menghancurkan meridian mereka dan menghancurkan organ dalam mereka. Dewa Bulan dan dua Raja Brahma tersedot ke dalam wilayah iblis kegelapan yang berkontraksi dengan cepat, dan tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat membebaskan diri. Wilayah iblis meledak setelah menyusut hingga batasnya. Setelah itu ketiga pria itu berteriak kesakitan saat mereka dikirim terbang, darah mereka menyembur ke udara. Pancaran kekuatan membelah kegelapan saat mereka tak henti-hentinya meledak melawan roda iblis dan tubuh Jasmine. Ratapan dan tawa bayi jahat berubah dari melengking menjadi lemah, dan gambaran bayi jahat di langit secara bertahap mulai menjadi kabur. Jasmine tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa. Dia juga tidak tahu berapa banyak luka yang dia alami, tapi dia juga pada dasarnya tidak peduli jenis luka apa yang telah dia terima, dan dia bahkan tidak terlalu peduli kapan dia akan mati. Satu-satunya hal yang tetap konstan adalah bahwa roda iblis di tangannya masih melepaskan cahaya iblis yang lebih menakutkan daripada mimpi buruk apapun saat dia mengubur satu demi satu guru ilahi tertinggi di jurang kematian. BOOOM. 3 berkas cahaya hijau yang menyatu meledak di tubuh Jasmine pada saat bersamaan. Setelah teriakan serak bayi jahat, Jasmine terlempar ke kejauhan, cahaya hitam di sekujur tubuhnya padam sejenak. Roda iblis juga terbang keluar dari tangannya untuk pertama kalinya. Mata Kaisar Dewa Langit Brahma tiba-tiba bersinar dan dia meludahkan darah dari mulutnya, menyemprotkannya ke pedang emasnya. Tubuh pedang segera mulai bersinar seperti matahari saat dia memanfaatkan kesempatan langka ini dan langsung menusukkannya ke pembuluh darah kehidupan Jasmine. Roda iblis telah lepas dari cengkeramannya, cahaya iblis telah padam. Sekarang celah besar dalam pertahanannya telah terungkap dan dia dibiarkan tanpa perlindungan bayi jahat. Dia sangat yakin bahwa serangan pedang ini pasti akan mampu menghancurkan urat nadi kehidupan Jasmine. Jarak beberapa kilometer hanyalah sepersekian detik bagi seorang Kaisar Dewa. Dengan kilatan cahaya keemasan, pedang emas Kaisar Dewa Langit Brahma telah mencapai ulu hati Jasmine, tapi bahkan sebelum cahaya keemasan itu bisa dilepaskan, sebuah tangan putih pucat telah mencengkeram tubuh pedang itu. Cahaya hitam sekali lagi menyala dari tangan dan tubuh pedang emas itu segera terasa seolah-olah telah tersegel dalam es, ia tidak bisa maju 1 milimeter pun lebih jauh. Kekuatan Kaisar Dewa yang baru saja akan meletus juga tampak seolah-olah telah terperangkap dalam sangkar kegelapan, tidak dapat dilepaskan. Saat dia menatap mata hitam Jasmine yang perlahan-lahan berayun untuk bertemu dengannya, Kaisar Dewa Langit Brahma merasa seolah-olah dewa hantu telah menakuti jiwanya ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin.
Alasan mengapa kekuatan Jasmine tiba-tiba menjadi begitu mengerikan memang karena kebangkitan roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Namun apa yang dunia tidak sadari adalah bahwa dia belum ditangkap dan diubah menjadi bayi jahat oleh roda iblis itu. Sebaliknya, dia adalah penguasa roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Dia tidak dipaksa menjadi bayi jahat. Sebaliknya dia adalah tuan dari bayi jahat. Jadi, kekuatan bayi jahat adalah kekuatannya juga. Bahkan jika bayi jahat telah lepas dari genggamannya, kekuatan yang melonjak di sekujur tubuhnya masih merupakan kekuatan penuh dari bayi jahat. Sial baginya, Kaisar Dewa Langit Brahma terlambat menyadari hal ini dan tepat di depan matanya, mata yang dipenuhi dengan cahaya ketidakpercayaan yang teredam, tangan Jasmine yang lain menghantam dadanya dengan keras. Telapak tangan halus yang dikelilingi oleh warna hitam pekat cahaya menembus dirinya dan muncul dari punggungnya dengan ledakan darah. Energi gelap yang berasal dari jurang itu sendiri langsung meledak di dalam tubuh Kaisar Dewa Langit Brahma dan kulitnya berubah menjadi abu-abu kehitaman dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada Kaisar Dewa Langit Abadi. Namun, pada saat itulah juga terdapat 3 segel emas, 3 kelompok kekuatan mengerikan yang datang dari Raja Brahma. 3 Dewa Brahma meledak secara bersamaan di punggung Jasmine. Bang bang bang, ketiga pancaran cahaya keemasan itu meledak di punggung Jasmine sebelum menembus ke dalam tubuhnya dan meledak di depan, mata Kaisar Dewa Langit Brahma menjadi abu-abu dan redup dan dia jatuh ke tanah seperti batu yang jatuh. Sementara itu, Jasmine seperti ditabrak meteor. Dia dikirim terbang ke kejauhan, meninggalkan jejak cahaya hitam dan bekas darah di udara. Kaisar Dewa, 3 Dewa Brahma telah menggabungkan kekuatan mereka untuk melukai Jasmine dengan parah. Namun setelah itu, mereka langsung menukik ke bawah untuk menangkap Kaisar Dewa Langit Brahma. Wajah Kaisar Dewa Langit Brahma berwarna hitam kehijauan, namun ia mengeluarkan teriakan keras yang diiringi dengan darah, "Jangan ganggu aku. Cepat, dan bunuh dia. Kita pasti tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Cepat, dan pergi." Keempat Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Timur menderita luka parah. Faktanya, ini adalah luka terparah yang pernah mereka terima sepanjang hidup mereka. Namun, kekuatan bayi jahat akhirnya mulai melemah sedikit demi sedikit. Namun betapa pahitnya harga yang harus mereka bayar. Jika mereka membiarkan bayi jahat melarikan diri hari ini, hal ini tidak hanya akan membuat semua kerugian serius yang mereka derita hari ini menjadi tidak berarti, tetapi masalah yang akan mereka alami di masa depan juga tidak dapat dibayangkan. Ya, 3 Dewa Brahma dengan cepat menjawab. Mereka mendorong Kaisar Dewa Langit Brahma ke salah satu Raja Brahma saat mereka melesat ke kejauhan, cahaya keemasan memancar dari tubuh mereka. Boom! Seberkas cahaya hitam secara eksplosif membelah langit dan Jasmine berdiri dari tumpukan puing. Roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan telah terbang kembali ke tangannya, tetapi saat dia berdiri, dia terjatuh dengan keras ke lututnya. Setelah itu, dia memuntahkan lebih dari 10 suap darah hitam yang menyakitkan, penglihatannya juga mulai semakin redup dan kabur. Apakah aku juga, akhirnya mencapai batasku? Tidak, aku masih harus membunuh lebih banyak lagi, aku masih belum membunuh penjahat tua itu. Penjahat tua yang paling pantas dikuburkan bersamanya. Yunce, tunggu aku akan segera bergabung denganmu. Saat dia perlahan mengangkat roda iblis, cahaya hitam yang mengelilinginya menyala dengan kuat. Namun hal ini menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi hitam dan sosok Yunce melayang dalam pandangannya yang semakin kabur. Dia telah menghadapi alam dewa bintang demi dia telah direndam dalam darahnya sendiri untuknya, dia telah berubah menjadi abu olehnya. Menjadi abu, dengan api. Tiba-tiba, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya dan sekelompok cahaya bintang yang sudah lama padam menyala samar-samar di matanya. Dia melayang di udara,
tapi dia tidak bergegas menuju Raja Brahma atau Dewa Bulan yang mencoba mengelilinginya. Sebaliknya, dia berbalik dan menabrak sosok yang dingin dan kesepian saat dia melarikan diri menuju jarak kosong, ke jarak yang tidak diketahui. Brengsek, dia mencoba lari, cepat dan kejar dia. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Di tanah yang benar-benar rusak, Chaizi diam-diam mengamati arah yang ditinggalkan Jasmine dan dia melihat satu demi satu sosok mati-matian mengejar. Telinganya berdenging dengan raungan dan ratapan yang sangat kacau dan memekakkan telinga. Dari awal hingga akhir, dia hanya dengan bingung menyaksikan segala sesuatunya terjadi. Wajahnya tanpa ekspresi dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan kekosongan tanpa cahaya yang sama yang muncul di mata Jasmine juga muncul di matanya. Di alam Dewa Bintang yang telah diubah menjadi api penyucian yang membawa malapetaka, di tempat yang telah ditelan oleh bayangan gelap bayi jahat, hampir tidak ada yang bisa menyisihkan perhatian untuk menyadari keberadaannya. Sosok Jasmine terbang jauh, menghilang di tempat pertemuan bumi dengan langit. Setelah itu, Chaizi perlahan menutup matanya, untuk waktu yang lama. Ketika dia akhirnya membukanya, yang terpancar di matanya adalah sikap dingin dan tekad yang asing. Dia bangkit dan menggerakkan kakinya saat dia pergi tanpa suara. Sosok gadis muda yang nakal dan lembut serta rok berwarna pelangi yang berkibar dan menari tertiup angin, yang menemani mereka adalah hati dan jiwa yang redup dan hancur. Di tengah kekacauan dan kepanikan, tidak ada yang memperhatikan kepergiannya dan bahkan lebih sedikit orang yang mengetahui kemana dia pergi, bahkan, dia sendiri pun tidak mengetahuinya. Wilayah Ilahi Timur, Alam Snow Song, Ice Phoenix Secret Hall. Suara pecah yang sangat ringan dan samar terdengar di lautan hati Mu Xuanyin. Mata sedingin es Mu Xuanyin bergetar dan ekspresinya membeku di wajahnya. Tarian roh es yang mengelilinginya melambat sebelum benar-benar berhenti, tapi setelah itu, mereka mulai menari dengan kacau. Ekspresi terkejut melintas di wajah Mu Bingyun, yang baru saja berbicara dengan suara lembut dengan Mu Xuanyin. Setelah itu dia berkata, "Kakak, ada apa?" Mu Xuanyin perlahan berdiri. Dia melihat salju yang berterbangan yang memenuhi langit di luar aula sebelum berkata dengan suara suram, "Kristal jiwa Yun Ce telah hancur." Mu Bingyin bangkit berdiri, "Apa katamu?" Mu Xuanyin menutup matanya dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Sosok bersalju Mu Bingyun kabur dan dia tiba di sisi Mu Xuanyin saat dia berkata dengan suara mendesak, "Apakah kamu mengatakan itu Yun Ce? He. Dia sudah mati," kata Mu Xuanyin, suaranya dingin dan acuh tak acuh, tidak ada suka atau duka di dalamnya. "Bagaimana, dia mati?" Dada Mu Bingyun naik turun secara dramatis dan bibirnya yang berwarna ceri kini telah diwarnai dengan warna putih yang mengerikan, seolah-olah ada lapisan salju yang menutupinya. "Dia mati di alam Dewa Bintang, demi Dewa Bintang pembantaian surgawi," kata Mu Xuanyin dengan suara lembut. Saat kristal jiwa pecah, itu juga menunjukkan pikiran, dan gambaran terakhir yang dilihat orang mati tepat sebelum kematiannya kepada orang yang telah memasukkan kristal jiwa. Jadi dia telah melihat dengan jelas bagaimana Yun Ce meninggal pada akhirnya, dia telah melihatnya lebih jelas daripada orang lain. Bibir Mu Bingyun sedikit terbuka tetapi hanya setelah sekian lama dia bisa berbicara dengan suara seringan dan samar seperti mimpi, "Bukankah dia berada di alam Dewa Naga? Kenapa dia tiba-tiba pergi ke alam Dewa Naga? Alam Dewa Bintang, apa yang sebenarnya terjadi? Mati sudah mati, jadi tidak perlu mempedulikannya lagi." Suara Mu Xuanyin muram dan dingin, begitu suram dan dingin hingga mengagetkan Mu Bingyun. Dia tidak dibunuh oleh orang lain. Dia dengan keras kepala mengirim dirinya sendiri ke kematiannya meskipun dengan jelas mengetahui bahwa dia pasti akan mati. Begitu banyak orang yang berharap dia hidup, begitu banyak orang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, namun dia masih memilih untuk mengirim dirinya ke kematiannya. Tidak apa-apa jika dia mati,
yang terbaik adalah dia mati. Aku, Mu Suanyin, tidak memiliki murid yang bodoh dan bodoh seperti itu. Dengan lambaian lengan bajunya yang bersalju, Mu Suanyin berbalik dan pergi dengan dingin. Kakak, sebelum suara dingin itu memudar dari telinganya, Mu Bingyun berbicara dengan suara khawatir sambil menatap punggung kakaknya, apakah kamu baik-baik saja? Dalam beberapa tahun ke depan, saya akan mengasingkan diri di Danau Surgawi Netherfrost. Kamu tidak boleh menggangguku bahkan jika peristiwa penting terjadi. Sosok Mu Suanyin menyelinap ke dalam es dan salju menyebabkan rambut sedingin esnya menari-nari dalam cuaca dingin yang menyedihkan. Juga, karena Yun Ce sudah mati, maka perlakukan seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Setelah ini, kamu tidak boleh lagi menyebut namanya di depanku. Saat suara dinginnya turun, sosok sedingin esnya menghilang di kejauhan dan angin bersalju di luar istana tampak agak kacau. Mu Bingyun linglung untuk waktu yang lama dan dia dengan linglung berjalan keluar dari aula sebelum menatap dengan bodoh ke deretan jejak kaki berantakan yang tertinggal di salju. Bagi seseorang yang lahir di alam Snow Song mereka telah ditemani oleh salju dan es sepanjang hidup mereka, sehingga bahkan murid Ice Phoenix Palace yang paling biasa pun tidak akan meninggalkan jejak satu pun jika mereka menginjak salju. Di luar alam Dewa Bintang, badai kosmik menakutkan tiada taraf yang memiliki kekuatan cukup untuk menghancurkan segalanya akhirnya terhenti. Alam Dewa Bintang adalah tempat yang dikelilingi oleh bintang-bintang sejak zaman kuno, dan sepertinya memiliki perlindungan dari surga itu sendiri. Namun saat ini, wilayah tersebut telah berubah menjadi gurun yang dipenuhi puing-puing, gelap, dan pucat yang tidak akan dipercaya oleh siapapun sebagai wilayah raja di wilayah ilahi timur jika mereka melihatnya dari kejauhan. Inti dari alam Dewa Bintang, kota Dewa Bintang juga telah hancur total. Tidak ada satu pun benda utuh yang dapat ditemukan dalam jarak bermil-mil, istana Dewa Bintang, danau bintang surgawi, paviliun pencapaian bintang, formasi mendalam pelindung, segala sesuatu dan apapun yang membentuk kekayaan, simbol, kekayaan bernilai jutaan tahun di alam Dewa Bintang, dan fondasinya, telah hancur total. Penghancurannya begitu menyeluruh sehingga seolah-olah mereka telah terhapus dari permukaan dunia. Kaisar Dewa Bintang berdiri dengan hampa di tengah gurun. Baru kemarin, kota Dewa Bintang berkilau seperti alam abadi atau tanah suci yang dikelilingi bintang. Bahkan jika alam Dewa Bintang ditakdirkan untuk binasa suatu hari nanti, ia seharusnya musnah dalam bencana alam yang meliputi seluruh dunia. Atau perang mengerikan antar dunia raja yang berlangsung selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Tapi tidak, alam Dewa Bintang telah berubah menjadi gurun hanya dalam satu hari. Seluruh kerajaan hilang begitu saja. Lelucon yang luar biasa, lelucon yang luar biasa. Meskipun Kaisar Dewa Bintang adalah Kaisar Dewa pertama yang menghabiskan seluruh kekuatannya, dia sebenarnya adalah orang yang paling sedikit menderita luka. Dia melihat sekelilingnya dalam keadaan linglung dengan mata berlumpur dan tatapan bodoh yang tidak sesuai dengan identitasnya, sepertinya berharap semuanya hanyalah mimpi buruk yang konyol. Kaisar Dewa Bulan terluka parah, dan Yue Wuji bergegas membawanya kembali ke alam Dewa Bulan untuk mendapatkan perawatan secepat mungkin. Kaisar Dewa Surga Abadi dan Kaisar Dewa Surga Brahma juga menderita luka serius, dan energi iblis yang ditimpakan pada mereka menyiksa mereka bahkan sampai sekarang. Namun belum ada satupun dari mereka yang berangkat untuk berobat. Mereka tidak bisa tenang kecuali mereka menyaksikan kematian bayi jahat dengan mata kepala mereka sendiri. Uhuk, uhuk. Kaisar Langit Surga Abadi tampak sangat kesakitan, dan kulitnya berwarna hitam kebiruan. Setiap kali dia batuk dengan keras, ludah darah hitam kemerahan akan keluar dari tenggorokannya. Dia hampir tidak bisa berdiri dengan dukungan, tapi dia hampir tidak mengambil dua langkah ke depan sebelum dia merasa seperti dia akan terjatuh lagi. Karena tidak punya pilihan, dia harus duduk di tanah sekali lagi. Di sisi lain,
luka Kaisar Dewa Langit Brahma bahkan lebih parah daripada luka Kaisar Dewa Langit Abadi. Jasmine telah meninju dadanya, tapi dia sebenarnya bernasib lebih baik daripada Kaisar Langit Surga Abadi karena kekuatan sucinya yang sangat besar. Kedua Kaisar Dewa saling bertukar pandang sebelum ekspresi mereka berubah menjadi pahit, mereka belum pernah melihat pihak lain terluka separah mereka. Jika Dewa Bulan, Penjaga, Dewa Brahma, dan Raja Brahma tidak tiba tepat waktu, dua Kaisar Dewa terkuat di wilayah ilahi timur mungkin sudah binasa. Bagaimana lukamu? Tanya Kaisar Langit Surga Abadi. Lukaku baik-baik saja, jawab Kaisar Dewa Langit Brahma. Tetapi energi iblis yang menyerang jantung ini. Saya rasa saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama beberapa tahun ke depan. Komentarnya menyebabkan Raja Brahma di sebelahnya menjadi dingin karena terkejut, energi iblis yang meresap ke dalam tubuh Kaisar Dewa Langit Brahma cukup kuat untuk menyiksanya selama beberapa tahun. Kekuatan yang menakutkan. Hehe, Kaisar Langit Surga Abadi tersenyum pahit, kebetulan aku tahu cara yang bisa meringankan penderitaan ini dengan cepat. Ratu Naga, maksudmu? Kaisar Dewa Langit Brahma menggelengkan kepalanya. Bantuan Ratu Naga sangatlah berharga, kita tidak mungkin menyia-nyiakannya untuk hal sepele seperti itu. Mari kita biarkan saja saat hidup kita benar-benar terancam. Kaisar Langit Surga Abadi menundukkan kepalanya sedikit untuk memahami secara mendalam. Namun Kaisar Dewa Bulan, Kaisar Dewa Langit Brahma memandang ke barat. Aku ragu dia akan bertahan sampai dia melihat Ratu Naga. Kedua Kaisar Dewa terdiam, para penjaga dan Raja Brahma yang melindungi mereka memasang ekspresi terdistorsi sambil merasa tertahan di dalam hati. Beban yang ada di hati mereka, kesadaran bahwa masih ada sesuatu di luar sana yang dapat dengan mudah menghancurkan mereka meskipun mereka adalah eksistensi terhebat di dunia, sangatlah berat. Jangan khawatir. Kaisar Dewa Langit Brahma berkata, luka bayi jahat tidak lebih ringan dari luka kita. Dia tidak akan melarikan diri. Dia baru saja selesai mengatakan ini ketika sekelompok aura kuat mendekati mereka dengan cepat dari kejauhan. Mereka mencapai Kaisar Dewa hanya dalam sekejap mata. Mereka adalah Dewa Bulan, Penjaga, Dewa Brahma, dan Raja Brahma yang telah pergi lebih awal untuk memburu Jasmine, namun, mayat bayi jahat tidak terlihat. Di mana bayi jahat itu? Kaisar Langit Surga Abadi berjuang untuk berdiri. Penjaganya kemudian berlutut di tanah dan melaporkan dengan menyesal, dia terlalu cepat, dan entah kenapa auranya tiba-tiba menghilang. Kaisar Langit Surga Abadi menggigil sekali sebelum dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kulitnya yang pucat menjadi lebih putih dari sebelumnya. Dia baru saja ingat bahwa bayi jahat juga merupakan Dewa Bintang pembantaian surgawi. Dia adalah Dewa Bintang tercepat dan paling tersembunyi di seluruh wilayah ilahi timur. Keempat Kaisar Dewa terluka parah, dan Kaisar Dewa Bulan bahkan hampir mati. Meskipun mereka telah berhasil memojokkan bayi jahat berkat pengorbanan banyak Dewa Bintang, Dewa Bulan, Penjaga, dan Raja Brahma, dia akhirnya melarikan diri. Jika dia diberi waktu untuk memulihkan kekuatannya, maka seluruh wilayah ilahi timur, tidak, seluruh alam dewa akan berada dalam bahaya besar. Tuanku, para penjaga tercengang oleh reaksi Kaisar Langit Surga Abadi. Mereka berkata dengan ketakutan, harap tenang, tuanku. Ini semua salah kami. Kaisar Dewa Langit Brahma menghela nafas berat sebelum menutup matanya, berkata, bayi jahat telah kembali ke dunia, dan kekuatannya sangat menakutkan melebihi imajinasi. Ini bukan lagi sekedar masalah kita saja. Kita harus segera memberi tahu wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi selatan tentang kepulangannya, dan membuat pengumuman kepada dunia agar kami dapat menemukannya. Kita harus membunuhnya segera setelah kita menemukannya, kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk beristirahat atau pulih. Tiba-tiba, dia menatap Kaisar Dewa Bintang dengan marah dan menggeram, Xing Juekong. Apa yang sedang terjadi?
Wajah Kaisar Dewa Bintang tampak sangat pucat sehingga seolah-olah dia bahkan tidak bisa menahan kesedihannya. Aku tidak tahu, aku tidak pernah tahu bahwa dia memiliki roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan di dalam dirinya. Kamu tidak tahu, Kaisar Dewa Langit Brahma jelas tidak mempercayainya. Dia mendorong lebih jauh dengan ekspresi brutal di wajahnya. Kalau begitu katakan padaku, mengapa alam Dewa Bintang mengaktifkan penghalang jiwa bintang mutlak? Aku bilang aku tidak tahu. Suara bintang Dewa Kaisar berubah dingin. Jangan bilang kamu menuduhku sengaja mengubah alam Dewa Bintang ke kondisi ini. Itu adalah kebenarannya. Dia benar-benar tidak tahu bahwa roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan yang telah menghancurkan era iblis dan dewa dan hilang setelahnya ada di dalam Jasmine selama ini. Namun, dia tidak akan melupakan saat bayi jahat hidup kembali bahkan dalam kematian. Saat ini, dia samar-samar menyadari bahwa bayi jahat hanya terbangun karena Yun Ce telah meninggal secara mengerikan sebelum Jasmine dan menyebabkan dia patah. Awalnya, ia seharusnya tertidur lelap. Pada akhirnya, alasan sebenarnya bencana ini terjadi adalah karena upacara alam Dewa Bintang, lebih khusus lagi, ambisinya adalah penyebab segalanya. Sama sekali tidak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya kepada siapapun, atau dia akan langsung dituduh oleh setiap makhluk hidup atas dosa-dosanya dan menderita kemarahan alam Dewa Surga Brahma, alam Dewa Surga Abadi, dan alam Dewa Bulan. Saat ini, alam Dewa Bintang dengan asumsi bahwa ia masih layak menyandang namanya dalam kondisi saat ini, tidak diragukan lagi berada dalam keadaan berantakan. Semuanya telah hancur, dan banyak nyawa hilang dalam prosesnya. Hanya 6 Dewa Bintang dan 17 tetua yang masih hidup, dan semuanya terluka selama pertempuran. Dewa Bintang jiwa surgawi bahkan kehilangan kedua kakinya. Akan mudah untuk membuat ulang mereka, tetapi mengembalikannya ke tingkat tubuh dewa adalah cerita yang sama sekali berbeda. Alam Dewa Bintang masih memiliki 20 atau lebih guru ilahi yang kuat, tetapi tidak lagi layak dianggap sebagai alam raja. Bagaimana mungkin, ketika alam itu sendiri benar-benar hilang? Wajah Kaisar Dewa Langit Brahma tampak gelap seperti biasanya. Dia baru saja akan menginterogasi Kaisar Dewa Bintang lebih jauh ketika energi iblis di dalam tubuhnya tiba-tiba mengamuk dan menyebabkan dia bergoyang. Dia terjatuh dengan lemah ke lantai dan tampak sangat kesakitan. Ya Tuhan, perawatanmu tidak boleh ditunda lebih lama lagi, atau kamu mungkin menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Dewa Brahma berkata dengan sungguh-sungguh, kami akan melakukan segala daya kami untuk mencari bayi jahat, kami akan mengandalkan alam Dewa Surga Abadi untuk memberitahu dunia tentang kemunculannya melalui suara surga abadi. Kaisar Dewa Langit Brahma memaksakan energi iblis yang menyiksa tubuhnya sebelum menuding Kaisar Dewa Bintang. Kembalinya bayi jahat sebaiknya tidak ada hubungannya denganmu, kalau tidak, aku sendiri yang akan mencabik-cabikmu. Kita pergi. Kaisar Dewa Langit Brahma menggeram sekali sebelum pergi. Dia seharusnya tidak menunda pengobatannya lebih lama lagi. Kaisar Langit Surga Abadi juga menoleh ke arah Kaisar Dewa Bintang sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan, di mana Yun Ce? Kaisar Dewa Bintang menjawab dengan lesu, kekuatan bayi jahat cukup untuk melenyapkan semua pengawal bintang kita, jadi bagaimana dia bisa selamat dari serangan itu? Kaisar Langit Surga Abadi terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas panjang. Memang benar bayi jahat hampir menghancurkan seluruh alam Dewa Bintang, dan gelombang kejut sekecil apapun akan mengubah orang seperti Yun Ce menjadi debu. Meskipun surga abadi Dewa Kaisar siap menerima jawaban ini, hatinya masih sakit dan meratap karena kehilangan Yun Ce. Kenapa dia datang? Kenapa dia bisa memasuki Absolute Star Soul Barrier? Tanya Kaisar Langit Surga Abadi. Kaisar Dewa Bintang tidak mengatakan apapun kali ini. Sudahlah. Yang sudah lewat sudah lewat. Tidak ada yang akan berubah bahkan jika saya mendapat jawaban.
Namun sayang sekali kehilangan seorang jenius legendaris yang mungkin mampu menulis ulang mitos wilayah ilahi timur. Kaisar Langit Surga Abadi berhenti untuk melihat sekelilingnya. Kemudian, dia menghela nafas, Kaisar Dewa Bintang, aku ragu masih banyak makhluk yang tersisa di permukaan alam Dewa Bintang, dan energi iblis ini mungkin memerlukan waktu yang sangat lama untuk dibersihkan. Jika kamu tidak punya tempat lain untuk pergi, apakah kamu ingin memulihkan diri di alam Dewa Surga Abadi? Saya berterima kasih atas kebaikan Anda, Kaisar Langit Surga Abadi. Tapi Kaisar Bintang Dewa menggelengkan kepalanya meskipun matanya kosong, darah hati dan kemuliaan nenek moyangku di zaman yang panjang telah berubah menjadi gurun selama masa pemerintahanku. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya selama aku masih menjadi Dewa Bintang. Kaisar, ini adalah tempat kematianku, dan disinilah aku akan tinggal. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghadapi leluhurku. Keenam Dewa Bintang menundukkan kepala mereka dengan sedih dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lupakan saja, Kaisar Langit Surga Abadi mengangguk. Namun, saya yakin Anda memahami ungkapan di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Jika suatu hari Anda berubah pikiran, Anda dapat datang ke surga abadi kapanpun Anda mau. Kita pergi. Itu adalah kebaikan terbesar yang bisa ditunjukkan oleh Kaisar Dewa Langit Abadi kepada Kaisar Dewa Bintang. Semua orang alam Dewa Bulan, alam Dewa Surga Abadi, dan alam Dewa Surga Brahma telah pergi. Dunia menjadi lebih tenang dan dingin. Lebih buruk lagi, energi iblis hitam telah melukiskan lapisan keputusasaan di gurun terpencil ini. Kalian semua tidak boleh memberi tahu siapapun tentang upacara tersebut, Yunce dan Jasmine, kata Kaisar Dewa Bintang. Para Dewa Bintang dan para tetua semuanya mengangguk sebagai jawaban. Mereka tidak bodoh, dan mereka semua telah mengetahui bahwa upacara penghancuran mereka mungkin saja merupakan pemicu yang memicu kebangkitan bayi jahat. Mengingat bayi jahat masih hidup, jika seseorang mengetahui kebenarannya, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Rajaku, apa yang harus kita lakukan di masa depan? Tetua Agung Dewa Bintang bertanya dengan lesu. Kaisar Bintang Dewa merentangkan tangannya lebar-lebar dan memanggil piringan bundar aneh tempat 12 jenis cahaya berbeda menari di atasnya. Cahaya tersebut mewakili masing-masing dari 12 Dewa Bintang, dan di antara mereka cahaya racun surgawi, asal surgawi, dan kekuatan surgawi sangat terang. Mereka bersinar seperti nyala api. Kaisar Bintang Dewa menatap langit kelabu dan menambahkan, selama bintang-bintang tidak memudar, kekuatan asal Dewa Bintang tidak akan pernah layu. Kekuatan asal kita tetap utuh, sehingga alam Dewa Bintang akan bangkit kembali suatu hari nanti. Mimpi buruk hari itu berjalan kacau di benaknya saat matanya perlahan berubah menjadi abu-abu. Akhirnya, dia kehilangan kendali atas aliran darahnya yang memberontak karena segala sesuatu muncul di kepalanya secara bersamaan. Darah yang keluar dari mulutnya setidaknya panjangnya 10 meter. Dia kemudian jatuh ke tanah dan pingsan total.